Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dengan nomor NPM 24062123017. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Jamal Rohman MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Agama Islam. Teman-teman semua, di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai The Golden Age of Islam atau masa kejayaan dalam Islam, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah. Teman-teman, kita telah merasakan bersama sampai saat ini bahwa ilmu pengetahuan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak sekali manfaat-manfaat yang kita ambil dalam ilmu pengetahuan. Terutama kita sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi tentunya tidak akan luput dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Pada periode pertama dinasti Abbasiyah telah mencapai puncak kejayaan. Pada masa inilah secara politis para pemimpin-pemimpin dan juga khalifah merupakan orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuatan politik serta agama. Di sisi lain, masyarakat mengalami kemakmuran di tingkat yang tertinggi. Pada masa ini juga lahirnya ataupun sebagai landasan pelopor berkembangnya ilmu filsafat dan juga ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan kebudayaan agama Islam berkembang dengan sangat pesat pada zaman dinasti Abbasiyah. Karena di zaman ini lebih cenderung mementingkan untuk perkembangan peradaban dan juga kebudayaan Islam dibandingkan dengan perluasan wilayah. Dalam hal inilah kita dapat mengetahui perbedaan pokok antara dinasti Umayyah yang lebih mementingkan perluasan wilayah dibandingkan dinasti Abbasiyah yang lebih cenderung mementingkan perkembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kekayaan pada masa Harun ar-Rasyid, yaitu ketika tahun 786 sampai 809 Masehi, dan juga pada masa khalifah anaknya yaitu Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai tahun 833 Masehi. Pada saat Harun ar-Rasyid memerintah, negara mengalami keadaan yang damai, ekonomi melimpah, kemakmuran, keamanan terjamin meskipun masih ada pemberontakan di beberapa titik. Kemudian luas wilayah dinasti Abbasiyah ini mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Di bidang ilmu pengetahuan pendidikan itu mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini tentunya berhubungan dan tidak luput dari perkembangan bahasa Arab yang dijadikan sebagai bahasa administrasi sejak zaman pemerintah Umayyah, ataupun bahasa Arab ini digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Selain itu, ada dua hal penting yang berkaitan erat dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi bahasa Arab dan juga bahasa bangsa lain yang telah lebih dahulu mengalami masa kejayaan dalam ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbas, orang-orang non-Arab memasuki agama Islam. Asimilasi berjalan dengan efektif dan menghasilkan hasil yang guna. Bangsa-bangsa tersebut memberikan saham tertentu untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia juga sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Persia sangat berjasa di bidang ilmu filsafat dan juga sastra. Sedangkan pengaruh India dapat terlihat di bidang kedokteran, bidang ilmu matematika, dan juga astronomi. Sedangkan Yunani kita dapat melihatnya di bidang ataupun di terjemahan-terjemahan buku bahasa asing ke bahasa Arab di beberapa bidang ilmu pengetahuan, terutama di bidang filsafat. Pada pemerintahan Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mengalami puncak kegemilangan yang sangat tinggi, di mana kota Baghdad merasakan kegemilangan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Salah satunya yaitu dengan ditandakan mendirikannya pabrik kertas di Baghdad. Hal tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dan perkembangan Universitas Islam, di mana sebelumnya orang Islam mengambil kertas itu dari Tiongkok. Kemudian Harun ar-Rasyid pun mendirikan perpustakaan yang dinamakan dengan Baitul Hikmah, di mana di Baitul Hikmah ini menjadi pusat membaca ataupun pusat ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh ulama besar pun berdiskusi di Baitul Hikmah sehingga melahirkan suatu ide dan ilmu pengetahuan. Kejayaan Khalifah Harun ar-Rasyid ini terkenal karena popularitasnya yang memakai keuangan ataupun kekayaannya untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Seperti beliau mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, mendirikan sekolah tinggi kedokteran, farmasi, dan yang lainnya.
kesejahteraan sosial, kesejahteraan pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, kesusastraan mengalami masa kejayaan ataupun mengalami perkembangan pesat pada masa Harun al-Rasyid. Pada saat inilah Islam memposisikan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Ilmu pengetahuan yang mengalami perkembangan dan kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, diantaranya yang pertama ada ilmu kedokteran. Sebenarnya ilmu kedokteran ini sudah ada pada masa Bani Umayyah dengan terbukti adanya Universitas Yundisapur dan juga Haran. Pada dinasti Abbasiyah lahirlah tokoh-tokoh dokter terkenal, diantaranya ada Hunain bin Ishaq. Beliau ini terkenal ahli di bidang mata dan juga penerjemahan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab, terutama di bidang filsafat. Kemudian ada Ar-Razi, beliau ini terkenal ahli di bidang penyakit cacar dan juga campak. Kemudian ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini terkenal dengan karyanya yaitu Al-Qanun fi At-Tib, yang dimana dijadikan pedoman ataupun landasan universitas-universitas Eropa dan juga negara-negara Islam. Selanjutnya ada Ibnu Rushd. Beliau ini terkenal dalam perintis penelitiannya dalam pembuluh darah dan juga penyakit cacar. Kemudian ada ilmu tafsir, di mana ilmu tafsir ini melahirkan dua aliran. Yang pertama yaitu aliran tafsir al-Matsur, di mana tafsir ini lebih cenderung memakai ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan juga pendapat tokoh-tokoh sahabat. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran tafsir Ar-Ra'yi, ini lebih menekankan ke akal, rasio, dan nas. Selanjutnya ilmu hadis. Sebenarnya pada dinasti Umayyah pun sudah diberlakukannya ataupun merintis untuk pengumpulan dan pembukuan hadis, tetapi yang lebih terkenalnya itu pada dinasti Abbasiyah karena lahirnya ulama-ulama besar hadis, diantaranya ada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Selanjutnya itu ada di ilmu kalam. Tidak berlebihan jika dinasti Abbasiyah ini melahirkan dasar-dasar ilmu fikih, karena pada masa inilah lahirnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah ini lebih menekankan cenderung memakai akal ataupun rasio dan juga ijtihad. Sedangkan Imam Malik ini cenderung memakai hadis dan meminimalisir sampai sejauh mana penggunaan rasio itu dapat digunakan. Kemudian ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lebih mengkompromikan dua aliran, yaitu aliran Ar-Ra'yi dan juga aliran Al-Hadis. Dan terakhir ada Abu Hanifah. Abu Hanifah ini merupakan tokoh yang keras, ketat, disiplin, dan juga kurang luas dari aliran-aliran yang lainnya. Selanjutnya yaitu ilmu tasawuf, di mana pada dinasti Abbasiyah ini lahir tokoh-tokoh besar dalam ilmu tasawuf. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini merupakan seorang ulama sufi yang memiliki karya yaitu Ihya al-Din. Selanjutnya ada di bidang matematika. Penerjemahan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab ini melahirkan ilmu matematika. Yang kita kenal seorang tokoh besar matematikawan Islam yaitu Al-Khwarizmi, di mana beliau merupakan seorang tokoh yang mempunyai karya Al-Jabar wal Muqabalah ataupun ilmu hitung dan juga penemu angka nol. Selanjutnya yaitu di ilmu farmasi. Dalam ilmu farmasi ini melahirkan tokoh-tokoh besar, di antaranya ada Ibnu Al-Baithar, di mana beliau memiliki karya yaitu Al-Mughni yang isinya tentang obat-obatan, dan juga ada Jami Mufradat Al-Adawiyah yang di dalamnya itu membahas tentang obat-obatan dan juga makanan yang bergizi. Mungkin sebenarnya masih banyak ilmu-ilmu lain yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah ini. Kita patut bersyukur dan patut bangga karena ilmu-ilmu yang kita pakai sampai saat ini merupakan berasal dari perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Tetapi sayangnya pada masa saat ini banyaknya penggelapan-penggelapan sejarah yang mereka mengklaim bahwa penemuan tersebut itu ditemukan oleh tokoh-tokoh non-Islam, padahal yang menemukan adalah para tokoh-tokoh dari Islam. Sekian dari saya, semoga apa yang saya utarakan bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.